Gara-gara kopi. Zildan yang masih menunggu jawaban dari Aisyah, dia pun mendekat sehingga mengikis jarak di antara keduanya. Merasa ditatap sedemikian rupa membuat jantung Aisyah bertalu-talu. "Kenapa kamu diam?" jawab Aisyah. "Apa benar kamu udah menyerang Clarissa di kafe tadi siang?" Aisyah mendongak, memberanikan diri untuk menatap mata elang milik Zildan. Gadis ini menggigit bibirnya sendiri. "Apa aku harus cerita ke Mas Zildan kalau Clarissa hanya mempermainkan perasaannya?" batin Aisyah. Melihat Aisyah yang masih saja bungkam membuat Zildan sedikit emosi. "Aisyah, aku tanya sekali lagi sama kamu. Apa benar kamu?" "Ya, itu benar, Mas," setelah Aisyah cepat. "Aku memang udah menyerang Clarissa. Kenapa? Kamu nggak terima?" "Aku nggak peduli, asal kamu tahu ya, yang menjadi istri kamu itu aku, bukan dia." Mendengar betapa beraninya Aisyah menjawab, membuat rahang Zildan mengetat dengan tatapan semakin tajam menghujam. Tak lama kemudian, Zildan terkekeh kecil. "Kamu memang istriku, Aisyah, tapi dari awal pernikahan kita, aku gak pernah mengatakan kalau aku mencintai kamu, kan?" Aisyah terdiam, namun pandangan matanya masih belum lepas menyorot pria yang ada di depannya ini. "Jadi, jangan berharap lebih dariku. Nanti di saat yang tepat, aku akan mencampakkan kamu, Aisyah." Zildan kemudian berbalik dan akan melangkah pergi. "Oh ya? Gimana kalau aku bisa membuat kamu jatuh cinta padaku, Mas?" ucap Aisyah berhasil menghentikan langkah kaki Zildan. Pria itu memutar badan dan menatap Aisyah dengan tatapan aneh. "Menarik, kalau begitu berusahalah untuk membuatku jatuh cinta padamu," jawab Zildan dengan santai. Melihat Zildan yang sudah meninggalkan dapur dan masuk ke kamar, Aisyah mengepalkan kedua tangannya. "Kamu pikir aku nggak bisa menaklukkan hati kamu? Kita lihat aja nanti, Mas Zildan," gumam Aisyah sambil tersenyum jumawa. Aisyah yang kembali melanjutkan menatap piring-piring ke atas rak piring, dia baru ingat kalau dia belum mengatakan kepada Zildan bahwa alasan dirinya menyerang Clarissa di kafe tadi adalah karena wanita itu menjalin hubungan dengan laki-laki lain. "Hais, kenapa tadi aku nggak ngomong sih kalau Clarissa ke kafe bersama pria lain? Aduh, bego, ucap Aisyah merutuki dirinya sendiri. Zildan dan Aisyah sudah tidur di kamar yang terpisah lagi semenjak kedua orang tua Zildan pulang ke rumah mereka. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 1 malam. Namun hal itu tidak membuat seorang pria yang mengenakan piyama bisa memejamkan kedua matanya. Zildan terbangun dan duduk bersandar di kepala ranjang. Mengingat ucapan Aisyah tadi saat di dapur, membuat pria itu tersenyum sendiri. Hingga tersadar dari lamunannya, membuatnya sempat merutuki dirinya. "Kenapa aku malah berharap dia akan membuatku jatuh cinta padanya? Enggak, aku nggak akan biarkan itu terjadi. Mana mungkin gadis seperti dia bisa membuatku jatuh cinta, sedangkan sekarang yang ada di hatiku hanya Clarissa, kan?" gerutu Zildan yang berbicara dengan dirinya sendiri. Kemudian pria itu memilih untuk berselancar ke dunia maya. Tiba-tiba rasa penasaran mencuat, membuat Zildan mencari video di mana Aisyah berseteru dengan Clarissa di kafe tadi siang. Ini dia videonya. Sudah 3 kali video itu diputar ulang oleh Zildan. Akan tetapi dia masih belum merasa puas ketika melihat bagaimana beringasnya Aisyah saat menjambak rambut Clarissa di hadapan semua orang. "Kamu itu sebenarnya siapa sih, Aisyah? Kenapa malah bikin aku penasaran sendiri?" ucap Zildan yang sambil tersenyum melihat video tersebut. Kemudian terlintas di benak Zildan untuk mencari tahu nama akun Instagram milik Aisyah. Aisyah Priyanti, bukan. Aisyah Ananda Putri, bukan itu namanya. Nama lengkapnya siapa ya, pikir Zildan. Zildan mengacak rambutnya frustasi karena dia belum menemukan akun Instagram istrinya sendiri. "Waktu itu aku ijab kabul, aku mengucapkan nama siapa ya?" Zildan mengetuk keningnya dengan punggung jarinya. "Saya terima nikahnya, kawinnya Aisyah Apa sih anjir, ucapnya kesal.
Aduh, masa iya aku gak tahu nama lengkap istri sendiri? Zildan merutuk kesal. Pria itu kemudian beranjak dari kamarnya. Tidak bisa tidur membuat tenggorokannya terasa kering. Zildan melangkah ke dapur. Di sana dia membuat kopi untuk dirinya sendiri. Ini cara bikinnya gimana ya? Kopinya berapa sendok? Gulanya berapa sendok ya? Gumam Zildan yang mulai kebingungan saat hendak membuat kopi. Biasanya aku lihat Aisyah. Dia masukin 1 sendok atau 2 sendok kopi ya. Kayaknya 1 sendok deh. Enggak. 2 sendok bubuk kopi. Ya. Terus gulanya 1 sendok. Oke. Dengan cekatan, Zildan langsung menuang air hangat setelah dia menyendok kopi beserta gula pasir ke dalam cangkir. Zildan yang tengah asik mengaduk-aduk kopi buatannya, dia mendengar suara derap langkah seseorang menuju kemari. Mas Zildan, kamu ngapain? Hampir saja Zildan melompat karena kaget setelah kepergok Aisyah. Ahem, kenapa? Aku nggak boleh ke dapur, sahut Zildan dan ekspresi wajah ketus. Aisyah kemudian melongok ke arah meja pantry. Kamu bikin kopi, kenapa nggak bangunin aku aja, ujar Aisyah. Zildan mendelik dengan salah satu sudut bibir terangkat. Kamu pikir aku nggak bisa bikin kopi sendiri, jawab Zildan sombong. Oh, Zildan melirik ke arah Aisyah. Kamu sendiri ngapain kesini? Sengaja ya mau deketin aku? Aisyah menoleh ke samping. GR, aku cuma mau isi minuman kok, sahut Aisyah sembari memperlihatkan botol minumannya kepada Zildan. Mendadak wajah pria itu merah padam karena malu sendiri dengan pertanyaannya barusan. Hingga membentang di antara keduanya, Zildan kemudian duduk di atas kursi meja bar untuk menikmati kopi buatannya. Sedangkan Aisyah, dia yang sudah selesai mengisi botol tumbler, ketika dia hendak beranjak pergi, tiba-tiba Zildan tersedak saat menyesap kopinya yang dibuatnya sendiri. Mas, kamu kenapa? Tanya Aisyah sedikit panik melihat Zildan yang terbatuk-batuk. Zildan menggeleng cepat. Enggak, aku enggak apa-apa kok, jawabnya dengan masih batuk-batuk setelah menyesap kopi buatannya. Kamu yakin? Tanya Aisyah memastikan dia mendekati pria itu dan menatap lekat ke arah Zildan. Zildan mengibaskan tangannya di depan wajah Aisyah. Sok perhatian kamu, udah aku mau tidur aja. Kemudian Zildan beranjak dan melangkah menuju kamar. Tapi kopi kamu belum kamu habisin, Mas. Mubazir loh, ucap Aisyah sedikit berteriak. Cerewet, kalau kamu mau, kamu aja yang habisin. Mendengar jawaban dari Zildan membuat Aisyah mengerutkan keningnya. Lalu perhatian gadis itu beralih ke cangkir yang masih berisikan kopi buatan suaminya. Iseng, Aisyah meraih cangkir tersebut untuk mencicipi kopi yang dibuat Zildan tadi. Baru saja sedikit dia menyesapnya, Aisyah tersedak. Pahit, celetuk Aisyah. Dengan cepat dia meneguk botol air minum yang diisinya tadi. Astaga, Mas Zildan, udah tahu gak pinter bikin kopi, sekalinya bikin rasanya pahit, pantas aja dia batuk-batuk. Aisyah tertawa sendiri setelah dia merasakan kopi pahit buatan sang suami. Sementara di kamar, Zildan masih kesal karena rencana untuk menikmati kopi gagal setelah dia membuat kopi pahit, padahal dulu Bi Ijah menyarankannya untuk sedia kopi instan di rumah. Tapi yang namanya Zildan memang anti dengan makanan ataupun minuman instan. Semua makanan yang masuk ke dalam perutnya harus yang sehat dan higienis, tanpa adanya pengawet sama sekali. Saat Zildan akan membaringkan tubuhnya di tempat tidur, sebuah ketukan di pintu kamar mengalihkan perhatiannya. Mas Zildan, buka pintunya, teriak Aisyah dari depan pintu kamar yang tertutup rapat. Masuk aja, pintunya nggak dikunci, sahut Zildan dari dalam kamar. Klek, pintu kamar terbuka. Zildan yang masih posisi duduk bersandar di kepala ranjang, dia melihat Aisyah masuk dengan membawa 2 cangkir kopi. Mau ngapain kamu kesini? Tanya Zildan dengan ekspresi jutek. Aisyah melengkungkan bibirnya tersenyum manis. Kamu gak bisa tidur ya? Ini aku bikinin kopi buat kamu. Salah satu alis mata Zildan terangkat. Tapi aku gak minta dibikinin kok. Zildan melengoskan pandangan ke arah lain. Kemudian Aisyah meletakkan salah satu cangkir yang dibawa ke atas nakas, tepat di samping Zildan. Aku tahu, tadi kamu habis bikin kopi, tapi rasanya pahit kan?
jadi aku bikinin lagi. Yang ini dijamin deh gak pahit, seru Aisyah sembari terkekeh pelan. Zildan lalu melirik ke arah cangkir satunya yang masih ada di tangan Aisyah. Itu bukannya kopi yang aku buat tadi ya? Kenapa kamu bawa ke sini? Tanya Zildan curiga. Aisyah tersenyum lagi. Senyumannya itu membuat Zildan terasa ingin meledak saja jika menatapnya. Oh, yang ini. Ini mau aku minum sendiri kok, jawab Aisyah santai. Kamu yakin? Itu pahit banget loh. Zildan segera merapatkan bibirnya karena mengakui bahwa kopi buatannya memang pahit. Iya, aku tahu. Tapi kalau minumnya sambil lihat kamu, kopinya terasa manis loh. Gak percaya? Nih lihat, aku minumnya di depan kamu ya. Aisyah mengumpulkan keberanian segenap jiwa dan raga di depan Zildan. Lelaki yang dia cintai ini, gadis itu mulai menyeruput kopi buatan Zildan. Tuh kan, kopinya habis mas, hehehehe. Melihat tidak ada ekspresi apapun di wajah Aisyah membuat Zildan terengah-engah. Udah jangan dilihat terus, nanti kamu beneran jatuh cinta loh sama aku. Merasa tertohok oleh pernyataan istrinya membuat Zildan salah tingkah. Dan dia langsung meraih cangkir yang diletakkan Aisyah di nakas tadi dan segera menyesapnya. Mas, kopinya masih Wah, panas-panas. Kenapa gak bilang sih kalau kopinya masih panas, ucap Zildan kesal. Pria itu terus saja menjulurkan lidahnya yang kepanasan setelah menyesap kopi buatan Aisyah. Tadi kan aku mau bilang kalau kopinya masih panas, kan baru aja dibikin mas. Sudahlah, sana keluar, aku mau tidur, bentak Zildan kesal. Iya, aku keluar, gadis itu beranjak. Namun saat sampai di ambang pintu, Aisyah menoleh sebentar sebelum dia menutup pintu kamar Zildan kembali. Mas, selamat tidur ya. Semoga mimpin aku, ucap Aisyah seraya menutup pintu kamar. Zildan yang tadinya akan merebahkan tubuhnya, dia hanya melongo mendengar ucapan dari sang istri. Dasar aneh, gertu Zildan. Tak lama sebuah senyum kecil terbit di wajahnya. Bersambung, tetap pantengin bab selanjutnya ya guys. Salam sayang sekebun pisang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye. Terima kasih. Dadah.